Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Pratama Nasution dari kelompok 9 kelas IRTA. Jadi saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari dilaksanakannya praktikum acara 3 ini tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Latar belakangnya yaitu seleksi ternak selalu dikaitkan dengan penentuan apakah seekor hewan dapat atau diperbolehkan menghasilkan sejumlah keturunan. Penentuan tersebut ditentukan melalui seleksi alam atau oleh peternak dalam seleksi buatan atas dasar suatu sifat atau dugaan mengenai mutu genetik seekor hewan ternak. Seleksi ternak dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan genotip tertentu sehingga menghasilkan jumlah keturunan yang berbeda. Untuk meningkatkan efektivitas reproduksi ternak, baik secara inseminasi buatan maupun kawin alami adalah dengan melakukan sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan cara untuk mengontrol siklus estrus dengan tujuan untuk meningkatkan angka kebuntingan pada hewan yang disinkronisasi tersebut. Penyerentakan birahi merupakan suatu upaya menciptakan kondisi pada sekelompok ternak betina agar mendapatkan gejala birahi pada waktu yang bersamaan, yaitu dengan pemberian preparat hormonal. Keuntungan dari penyerentakan birahi adalah dapat memudahkan pelaksanaan inseminasi buatan karena dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan waktu tunggu untuk terjadinya birahi dapat dipersingkat. Saya akan membacakan tujuan praktikum acara 3 ini. Yang pertama yaitu praktikan dapat mengetahui parameter seleksi ternak. Yang kedua, praktikan dapat melakukan seleksi ternak untuk memilih indukan yang unggul. Yang ketiga, praktikan dapat melakukan perangkaian spons vagina ternak. Yang keempat, praktikan dapat mengetahui tahapan sinkronisasi birahi. Yang kelima, praktikan dapat mempraktikan pemasangan spons pada betina. Yang ketujuh, praktikan dapat mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah disinkronisasi birahi. Selanjutnya yaitu manfaat praktikum. Praktikan diharapkan memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang proses seleksi ternak dan sinkronisasi birahi pada ternak betina sehingga nantinya dapat menarik minat mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta mengembangkan pengetahuannya setelah mempelajari pembahasan materi praktikum ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Haidar Pasya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi dan metode yang digunakan dalam praktikum IRT acara 3 dengan judul seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Untuk alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini antara lain yaitu pipa aplikator, pipa pendorong, dan juga spons. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain hormon progesteron, betadine, alkohol, dan juga lubricating gel. Kemudian saya akan berlanjut ke metode. Praktikum kali ini dilakukan di daerah masing-masing dengan mekanisme secara daring. Caranya yaitu dengan menonton video yang telah diunggah oleh asisten pada YouTube, kemudian praktikan menyimak serta memahami isi video tersebut yang membahas tentang seleksi ternak dan juga sinkronisasi birahi. Kemudian praktikan menjelaskan dengan singkat isi video tersebut yang sudah dijelaskan oleh asisten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Hafiz. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seleksi pada ternak jantan. Seleksi pada ternak jantan yang pertama adalah seleksi pada ternak kambing jantan. Seleksi pada ternak kambing jantan dapat dilihat dari konformasi tubuhnya. Kaki yang kuat dan kokoh yang digunakan untuk menunggangi kambing betina pada saat reproduksi. Bentuk kepala yang gagah.
BCS yang cukup minimal bernilai 3. Nilai BCS 3 ditentukan oleh perlemakan yang cukup terisi, tulang iga yang tidak begitu terlihat, dan terasa adanya lemak tipis pada tulang bagian atas. Tulang juga masih membentuk tonjolan. Kambing juga memiliki testis yang simetris dan mempunyai libido yang normal. Apabila libido yang terlalu tinggi, maka akan terus mencoba mengawini kambing betina. Alhasil, produktivitas semen belum selesai, tetapi semen sudah dikeluarkan, yang menyebabkan penurunan kualitas semen. Seleksi selanjutnya adalah kambing mempunyai umur lebih dari 1,5 tahun serta memiliki gigi seri yang tetap. Yang selanjutnya adalah seleksi pada ayam jantan. Yang perlu diperhatikan saat seleksi ayam jantan adalah sifat kualitatif dan kuantitatifnya. Kualitatif dapat dinilai dari fisik, berupa tubuh yang berukuran besar, serta tidak pernah terkena penyakit. Punggungnya tidak bengkok, bentuk ekor agak naik ke atas, bulu yang mengkilap, jenggere lepek atau tipir dan berwarna merah, gesit dan lincah, serta agresif ketika dihadapkan dengan betina. Nilai kuantitasnya dapat dilihat dari pertumbuhan yang cepat, FCR, fertilitas, daya tetas, dan mortalitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Yasin, NIM 282, akan menjelaskan tentang seleksi ternak betina. Pada seleksi ternak betina, khususnya pada kambing, tujuan seleksinya yang pertama itu harus jelas. Apakah tujuan seleksinya ditujukan untuk produksi susu atau sebagai indukan. Nah, jika seleksi yang menjadi parameter adalah untuk produksi susu, maka yang pertama dilihat adalah ambing dari kambing tersebut. Ambing yang baik adalah ambing yang terlihat kencang, dari kulit luarnya panjang dan tidak lemas. Nah, ambing yang kencang serta ambing yang panjang dan lebar dalam serta melekat dengan mantap memiliki potensi untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang lebih besar. Nah, lalu yang kedua, jika tujuannya untuk sebagai indukan, maka syarat seleksi yang harus dipenuhi antara lain memiliki badan yang besar namun tidak terlalu gemuk, lalu bulunya bersih, kemudian kakinya harus kokoh. Nah, parameter selanjutnya itu umur indukan. Umur indukan yang baik adalah yang lebih dari 1 tahun atau telah mengalami birahi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu ada vulvanya yang lebar serta panjang. Nah, untuk body condition scoringnya yang bagus bagi kambing betina indukan adalah BCS nomor 3, karena BCS nomor 3 memiliki masa estrus yang paling lama, yaitu sekitar 36 sampai 48 jam. Nah, dari penjelasan yang tadi, parameter yang digunakan itu untuk penyeleksian kambing betina dilakukan secara kualitatif serta kuantitatif. Antara lain kualitatif itu bobot badan, lalu untuk kuantitatifnya adalah umur, kesuburan, serta produksi dari susu. Selanjutnya ada penyeleksian untuk indukan ayam. Nah, yang pertama untuk indukan dari parameter produksi sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu badan yang sehat serta tidak ada cacat, mata yang jernih, lalu memiliki bobot tubuh sekitar 1,6 sampai 2,4 kg, lalu jarak antara tulang dada dan tulang belakang tidak terlalu jauh, sekitar 4 sampai 5 jari, lalu memiliki sifat mengeram yang baik serta memiliki sifat jinak indukan, karena jika tidak memiliki sifat jinak indukan maka ternak akan mudah stres jika didekati oleh manusia dan akan berpengaruh kepada sisi produktivitasnya. Lalu yang terakhir, pada ternak unggas yang akan dijadikan indukan,
itu memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya pada pemilihan jenis ayamnya biasanya yaitu ayam kedu atau ayam nunukan. Untuk penyeleksian terhadap jenis indukan dengan parameter produksi telur itu harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu badan yang besar, karena badan yang besar merupakan ciri induk mampu bertelur dengan banyak, serta ada jengger. Nah, jengger betina yang besar itu mencirikan juga mampu bertelur di atas rata-rata, yaitu 12-14 butir. Lalu yang terakhir, memiliki dubur yang baik. Nah, dubur yang baik itu adalah dubur yang tidak terlalu keras, karena jika dubur ayam itu dipegang keras, itu menandakan ayam sudah tua atau sudah melewati masa akhir. Halo semuanya, di sini saya Seyatul Baina dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengertian dan alat yang dibutuhkan dalam sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan pengendalian siklus birahi yang bertujuan untuk memperoleh periode birahi serentak terhadap banyak ternak betina. Teknologi ini bertujuan untuk menyamakan estrus sapi sehingga dapat dikawinkan atau diinseminasi pada waktu bersama untuk menghasilkan kelahiran yang sama. Sinkronisasi birahi ini memberikan keuntungan dalam memperkirakan waktu birahi untuk kegiatan inseminasi buatan sehingga meningkatkan efisiensi reproduksi. Sinkronisasi birahi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mempercepat dan memperlambat. Mempercepat terjadinya birahi dilakukan dengan cara menghilangkan korpus luteum atau kelenjar penghasil hormon progesteron dengan pemberian hormon prostaglandin supaya mempercepat dihasilkannya follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Sedangkan untuk memperlambat birahi dilakukan dengan cara memberikan hormon progesteron eksogen sehingga korpus luteum akan mengalami penekanan pembebasan GnRH atau gonadotropin hormon secara tiba-tiba yang kemudian menghambat keluarnya FSH dan LH untuk ovulasi. Alat yang digunakan dalam sinkronisasi memperlambat birahi diantaranya ada pipa aplikator yang sudah disetting dengan dipotong secara melintang 45 derajat supaya dapat masuk ke dalam vulva tanpa melukai ternak. Kemudian dibutuhkan spons yang telah diberi hormon progesteron. Hormon progesteron sendiri akan menghambat keluarnya FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone dari adenohipofisa yang menyebabkan pertumbuhan dan pematangan sel telur terhambat. Lalu ada betadin yang berguna untuk antiseptik jika terjadi kesalahan dalam memasukkan dan menyebabkan luka. Pipa pendorong untuk mendorong spons masuk ke dalam alat reproduksi betina. Alkohol untuk membersihkan alat agar steril dan tidak mengandung bakteri sehingga aman untuk dimasukkan. Lalu ada lubricating gel untuk membuat pipa menjadi licin supaya mudah untuk masuk ke dalam alat reproduksi betina. Sementara itu, alat yang dibutuhkan untuk sinkronisasi mempercepat birahi yaitu ada hormon prostaglandin dan spuit dengan jarum ukuran 18G sebagai alat injeksi hormon prostaglandin di bagian pangkal paha, atau dapat juga menggunakan alat intrauterin untuk dimasukkan ke dalam organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Haidar Pasya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan sinkronisasi birahi pada ternak kambing. Tahapan sinkronisasi birahi dimulai dengan membersihkan ataupun mensterilkan terlebih dahulu bagian vulva pada kambing menggunakan alkohol. Setelah sudah bersih, kemudian pipa aplikator dimasukkan ke dalam vagina melalui vulva dengan posisi menyamping ke kanan. Pemasukan pipa aplikator dilakukan secara perlahan-lahan hingga sudah merasa mentok.
Setelah itu, spons progesteron didorong menggunakan pipa pendorong hingga spons progesteron berada di ujung mulut serviks. Kemudian pipa aplikator ditarik kembali secara perlahan-lahan. Pada pipa aplikator yang sudah ditarik terdapat tali ataupun benang yang keluar dari vulva. Hal tersebut bertujuan agar spons dapat ditarik kembali dan spons tidak melekat pada vagina. Tahapan terakhir ialah menunggu selama 14 hari dengan harapan terdapat indikasi birahi. Setelah menunggu selama 14 hari, spons dilepaskan dari vagina dengan cara mensterilkan atau membersihkan terlebih dahulu bagian vulva menggunakan alkohol. Kemudian benang dililitkan pada tangan dan ditarik secara perlahan-lahan. Pada penarikan ini diharapkan atau diusahakan tidak terlalu ke atas maupun terlalu ke bawah agar tidak menggores bagian organ reproduksi ternak. Setelah mendapatkan spons, hormon progesteron akan bereaksi untuk menahan birahi ternak. Pencabutan ini diharapkan untuk menurunkan hormon progesteron dan menaikkan hormon estrogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.